warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Perkenalkan, nama saya Nur Hakiki yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Eka Rodatul Jannah NPM 2017-830047 dan Rafika Nur Azizah NPM 2021-830009. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yang keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Eka Rodatul Jannah membacakan materi yang pertama. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan. Pertama, perkiraan masyarakat masa depan. Kedua, ciri masyarakat masa depan. Ketiga, upaya pendidikan mengantisipasi masa depan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, perkiraan masyarakat masa depan. Nah, perkiraan masyarakat masa depan itu apa sih penjelasannya? Oke. Nah, di sini ada penjelasannya. Pertama, manusia Indonesia masa depan diarahkan kepada pembekalan kemampuan yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di masa depan tersebut. Yang kedua, tantangan yang harus dihadapi manusia masa depan adalah kemampuan menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai bidang, ya seperti wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang iptek, terus kemampuan menyaring dan memanfaatkan arus informasi yang semakin padat dan cepat, terus dan mampu bekerja secara efisien sebagai cikal bakal kemampuan profesional. Nah, itu singkat penjelasan tentang perkiraan masyarakat masa depan. Oke, selanjutnya bab kedua akan dijelaskan oleh teman saya Nur Hakiki, ciri masyarakat masa depan. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pokok bahasan yang kedua yaitu ciri masyarakat masa depan. Di sini ciri ini bisa diartikan tanda khas. Jadi kita akan membahas tentang ciri-ciri atau tanda khas masyarakat di masa depan. Nah, untuk ciri yang pertama yaitu masyarakat masa depan itu memiliki ciri kecenderungan globalisasi semakin kuat. Nah, globalisasi adalah proses di mana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi yang penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain. Globalisasi ini bisa dikatakan globalisasi ini sebagai proses peristiwa atau sejenisnya yang mempunyai pengaruh atau berdampak pada seluruh negara di belahan muka bumi. Selanjutnya, menurut Emil Salim 1990-8-9 terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol daya dobraknya, yakni yang pertama yaitu bidang iptek. Contohnya itu seperti penggunaan berbagai teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Nah, dengan adanya globalisasi ini, berbagai negara bisa melakukan ekonomi regional dan ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. Jadi, dengan adanya globalisasi, negara-negara di belahan bumi itu
bisa dengan mudahnya melakukan kegiatan ekonomi secara regional maupun ekonomi global. Selanjutnya yang ketiga yaitu bidang lingkungan hidup. Nah, kerusakan lingkungan hidup di suatu tempat akan berdampak negatif kepada berbagai negara, bahkan dapat mengancam keselamatan planet bumi. Nah, dengan ancaman yang seperti itu, maka diharapkan adanya pengawasan atau kebijakan agar tidak terjadinya perusakan lingkungan. Yang keempat, yaitu dalam bidang pendidikan. Nah, pendidikan khususnya dalam budaya nasional dan budaya Nusantara mengalami perubahan dan perkembangan yang semakin global akibat dari pengaruh buku, televisi, internet, atau media lainnya. Nah, yang ciri yang kedua yaitu perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan iptek ini semakin cepat dalam era globalisasi karena sebagai salah satu ciri dari masyarakat di masa depan. Nah, globalisasi perkembangan iptek tersebut dapat berdampak positif maupun berdampak negatif. Beberapa contoh dari dampak positif perkembangan iptek yaitu memberikan berbagai kemudahan. Contohnya kemudahan dalam berkomunikasi. Jika kita memiliki saudara yang jauh di luar kota atau luar negeri, kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan mereka tanpa harus datang mengunjungi kota atau negara tempat saudara kita tinggal. Nah, yang kedua yaitu mempermudah meluasnya informasi. Nah, informasi yang kita dapatkan ini tidak cuma berasal dari daerah tempat kita tinggal, tapi kita bisa dapat dari mana saja ataupun kapan saja. Dan yang ketiga yaitu bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Nah, dengan meluasnya informasi serta dengan kemudahan yang kita dapat dalam perkembangan iptek, maka pengetahuan dan wawasan kita juga ikut bertambah. Selanjutnya, dampak negatif perkembangan iptek. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir. Nah, dengan kemudahan teknologi, kita juga bisa dengan mudah berbelanja secara online, dan itu bisa merubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang konsumtif. Yang kedua, hilangnya budaya tradisional, seperti dari segi pakaian yang mengikuti gaya-gaya kebaratan atau semacamnya. Yang ketiga, yaitu banyaknya menimbulkan berbagai kerusakan, misalnya dari seperti kerusakan lingkungan atau lainnya. Ciri yang ketiga yaitu perkembangan arus komunikasi yang cepat dan pesat. Menurut Yusuf Hadimiarso 1997, perkembangan dalam era informasi ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama, meningkatkan daya muat dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menyajikan informasi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan penyajian informasi. Yang ketiga, melimpahkan miniaturisasi perangkat kelas. Yang keempat, keberagaman pilihan informasi. Yang kelima, biaya perolehan informasi dari jarak jauh semakin menurun. Yang keenam, kemudahan penggunaan produk informasi. Yang ketujuh, distribusi informasi semakin luas. Dan yang terakhir, meningkatkan kegunaan informasi. Selanjutnya, ciri yang terakhir yaitu yang keempat, peningkatan layanan profesional. Masyarakat masa depan ditandai oleh kebutuhan akan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga tuntutan mutu layanan profesional tersebut semakin tinggi pula. Hal itu menuntut suatu kerjasama antar tenaga profesional yang semakin erat. Dengan demikian, kualitas hidup dan kehidupan manusia dalam masyarakat di masa depan akan lebih baik. Selanjutnya, untuk pokok bahasan yang ketiga akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Rafika Nur Azizah. Dipersilahkan. Pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Tuntutan terhadap manusia masa depan. 1. Ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. 2. Kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahannya. 3. Efisiensi dan etos kerja yang tinggi. Makamina Makagiansar 1990 mengembangkan 4 hal
pokok yang harus dikuasai peserta didik, yaitu 1. Kemampuan mengantisipasi perkembangan berdasarkan ilmu pengetahuan. 2. Kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mampu mengantisipasi situasi. 3. Kemampuan mengakomodasikan perkembangan iptek serta perubahan yang diakibatkannya. 4. Kemampuan menseleksi informasi yang diperoleh. B. Upaya mengantisipasi masa depan. 1. Pembentukan atau perubahan nilai dan sikap. Tugas utama pendidikan adalah membentuk atau penanaman nilai dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian bangsa Indonesia. 2. Pengembangan kebudayaan. Salah satu upaya dalam mengatasi masa depan yaitu berkaitan pengembangan kebudayaan dalam arti luar, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Kebudayaan adalah hasil karya manusia melalui cipta dan karsa yang berkaitan dengan religi, kesenian, bahasa, pengetahuan, sampai sistem teknologi dan peralatan. 3. Pengembangan sarana pendidikan. Dari tahun ke tahun, pemerintah telah menetapkan perundang-undangan dalam sistem pendidikan dan telah ditetapkan sistem wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan dasar itu wajib diikuti oleh semua warga negara yang akan menjadi cikal bakal ke arah peningkatan mutu menengah dan tinggi serta terbentuknya masyarakat terdidik yang mampu terus belajar mandiri. Santoso S. Hamijoyo 1990 mengemukakan 5 strategi dasar dalam era globalisasi, yaitu 1. Pendidikan untuk mengembangkan iptek dipilih terutama dalam bidang-bidang yang vital seperti manufakturing, pertanian sebagai modal utama menghadapi globalisasi. 2. Pendidikan untuk mengembangkan keterampilan manajemen termasuk bahasa-bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik sebagai instrumen operasional untuk berkiprah dalam globalisasi. 3. Pendidikan untuk mengelola kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia. 4. Pendidikan untuk mengembangkan sistem nilai, termasuk filsafat, agama, ideologi, dan ketahanan sosial budaya, termasuk persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Pendidikan untuk mempertinggi mutu, tenaga kependidikan, dan pelatihan terhadap pengelola sistem pendidikan formal dan non-formal demi mengalahkan peningkatan pemerintah mutu, relevan, dan efisien dan sumber daya manusia serta keseluruhannya. Kesimpulan, pendidikan merupakan penyiapan peserta didik bagi peranan di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. Perubahan keadaan masyarakat masa depan yang berlangsung dengan cepat mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan, yaitu 1. Kecenderungan globalisasi yang makin kuat. 2. Perkembangan iptek yang makin cepat. 3. Perkembangan arus informasi yang makin padat dan cepat. Dan 4. Tuntutan peningkatan layanan profesional. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh. Demikian tadi presentasi kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.